Subscribers yang budiman, jumpa lagi kita di link ini, link yang sering kita sebut dengan link mengedukasi hukum. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan berita yang cukup viral yang mungkin bisa menjadi bahan masukan buat kita semua. Saya ditanya oleh beberapa subscribers masalah ini dan saya mencoba untuk menjelaskan yang sedang viral sekarang ini, yaitu adanya seorang ibu sedang diadili karena adanya kasus KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kasus KDRT ini hal yang sudah diatur dalam undang-undangnya tersendiri, ya. Saya tidak akan membahas mengenai undang-undangnya, dan juga KDRT ini memang sering terjadi di dalam urusan domestik di dalam rumah tangga. Hanya saja kemungkinan besar yang sering terjadi itu adalah kekerasan-kekerasan yang melampaui batas, sehingga ada undang-undangnya untuk mengatur itu. Nah, KDRT ini memang bersifat kelas-delik, artinya delik aduan, ya, delik dalam keluarga. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika perkara itu dicabut, ya, ataupun dibatalkan oleh si pelapor, maka perkaranya akan selesai. Itu kelas delik, itu ciri utamanya seperti itu. Nah, menyambung soal yang sedang viral itu, saya mencoba untuk memberikan pandangan, ya, secara hukum. Menurut saya, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam penyidikan. Penyidikan itu kan menggali semua fakta-fakta yang ada untuk menyesuaikan antara fakta dengan aturan hukum formil. Jadi kegiatan penyidikan itu membuat perkara jadi terang dan juga mencari unsur-unsur apakah unsur-unsurnya itu terpenuhi atau tidak. Nah, kalau kita kaitkan dengan berita yang kemarin itu, kalau tidak salah yang saya dengar dari media itu, ibu itu marah-marah kepada suaminya, lantas suaminya merasa tidak senang, lantas mengadukannya ke polisi, maka terjadilah, ya, laporan itu sudah sampai di meja hakim. Nah, seperti apa yang saya sering sampaikan, bahwa penegakan hukum itu sebenarnya kita harus memahami betul yang disebut dengan filsafat hukum. Kalau pemahaman filsafat hukum tidak dipahami secara benar, ya akan terjadi penegakan hukum secara legalistik normatif, ya. Keputusan dari Kejaksaan Agung sudah tepat, ya, dari Jampidum itu sudah tepat untuk mengambil alih kasus ini, karena mengingat di dalam siaran pers yang dilakukan di Kejaksaan Agung melalui Kepala Dinas Penerangannya itu mengatakan bahwa ada ketidakjelian, ya, sense of crisis-nya tidak ada di antara para jaksa-jaksa tersebut, sehingga menuntut ibu itu selama 1 tahun, seperti itu. Nah, konsep berpikir adalah kita harus benar-benar memahami yang namanya filsafat hukum itu dalam arti begini. Penegak hukum itu hendaknya betul-betul jernih dalam berpikir. Apakah pantas kalau ini dalam tanda petik, ya, kalau seandainya memang cuma sekedar marah-marah, saya kira kalau marah-marah itu hal yang biasa saja, ya, dalam rumah tangga, ya, apalagi mungkin dimulai dari suaminya dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya tadi, ya. Padahal kita tahu keadaan mabuk ataupun mabuk itu bisa menjadi salah satu penyebab perceraian dalam satu perkawinan, ya. Dalam undang-undang World Wide itu ada alasan-alasan yang bisa dipakai, yaitu suami ataupun istri suka mabuk, ya, suka temperamen keras dan sebagainya, itu bisa menjadikan salah satu alasan untuk bercerai. Nah, kalau kayak kita lihat kembali pada kasus ini, menurut saya kalau hanya cerita soal marah-marah, ya, itu saya kira subjektif sekali cara menilainya. Dan juga menurut saya juga kalau ini dilanjutkan juga agak sulit, ya, si jaksa untuk membuktikan, ya, jaksa penuntut umum itu untuk membuktikan unsur-unsurnya itu. Saya tidak mau membahas soal kasusnya secara mendetail, tapi yang saya mau tangkap dalam cerita ini adalah hendaknya para penegak hukum itu dibekali dengan filsafat hukum yang benar, ya. Ada yang disebut dengan perenungan, ya, merenung azas kepantasan, ya, jadi dipakai juga di situ. Apakah patut atau tidak, azas kepatutan juga bisa dipakai di situ, sehingga timbul juga mungkin ada yang disebut dengan RJ, ya, restoratif justice itulah salah satu mungkin yang bisa dipakai dalam rangka untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini.
Nah, bagaimana ini kalau sudah di dalam sidang di majelis persidangan, ya tinggal hakim yang menilai. Apakah hakim akan membebaskan semua itu tergantung dari hakim ya. Tapi kalau menurut fakta yang ada di lapangan, menurut saya kalau itu cuma alasannya cuma marah-marah karena mabok tadi, itu sangat subjektif sekali dan sulit sekali untuk membuktikan unsur-unsur pidananya. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita tetap jaga kesehatan dan sukses.